Hai, kembali lagi di channel Back In tentunya. Nah, jadi setelah minggu lalu gua bahas tentang rekomendasi racikan PC murah dari seri Intel. Sekarang gua bahas ke yang AMD. Jadi biar kalian tidak tidak merasa kayak kok Intel doang sih, AMD-nya mana. Nah, gua tidak memihak pada itu, jadi gua kasih kedua-duanya di tayangan minggu yang berbeda. Nah, karena aku nggak punya waktu gitu ya, tiap hari upload enggak. Jadi di sini gua sarankan untuk yang AMD, tentunya prosesornya AMD Ryzen. Jangan kalian pakai yang AMD Athlon, AMD seri A6, A8, A10, enggak. AMD Ryzen. Nah, seri yang pertama gua kasih racin yang AMD Ryzen 3 3100G. Nah, setelah kemarin yang Intel kita bahas yang tidak ada embel-embel belakangnya, di sini ya di AMD harus dikasih embel-embel belakang huruf G. Nah, jangan yang kasih seri X, karena seri X dia tidak mempunyai GPU integrated. Nah, jadi kan harus mesti nambah lagi diskret GPU lagi. Nah, di sini saya hanya kasihkan untuk yang seri Ryzen 3 dan Ryzen 5. Kenapa enggak Ryzen 7? Karena Ryzen 7 tidak memiliki yang embel-embel belakangnya huruf G. Nah, oke. Kita masuk saja langsung ke pengulikan spesifikasinya. Oke, jadi yang pertama Ryzen 3 3100G. Udah jelas. Prosesor ini memiliki 4 core 8 thread yang akan sama dengan prosesor berikutnya yang akan kita bahas. Jadi apa? Tonton terus udah nih, jangan di skip ya. Oke, harga 2.650.000 kisaran segitu. Ada juga yang nyampe 27. Tapi kalau udah menyentuh angka 28-an, udah itu dia nyari untung penjualnya. Tinggalkan aja cari toko yang lain. Misalnya toko-toko official yang di online itu biasanya udah harganya 2,7an, udah nggak ada nyampe 2,8 gitu ya. Harga normal memang sekitar segituan. Oke, jadi dari prosesor tersebut kita bablas lagi untuk yang pembahasan kedua, yaitu motherboard. Motherboard ada yang seri ATX, ada yang mini ATX dan ada yang mini ITX. Karena ITX saja atau MATX atau ATX. Nah, di sini kalian akan pakai yang MATX. Itu dari ASRock B450M. Jadi B450M. Astagfirullahaladzim lah, ke babak mulu gitu ya. Oke. Jadi untuk yang harga di situ kalian bisa dapatkan sedikit lebih mahal daripada yang punyanya Intel ya. Nah, sebelumnya kalian hanya dapat 1550, kalian di sini harganya 1689. Harganya 100 ribuan lebih mahal gitu ya. Nah, di motherboard ini B450M ini itu kalian bisa cari tahun terserah. Tapi jangan yang belakangnya embel-embelnya strip VDH, jangan dulu dah, itu terlalu bawah. Bukan gua menghina atau gimana ya, ada seri H juga kan. Salah, itu untuk yang Intel kalau nggak salah. AMD itu ada apa sih yang seri bawahnya tuh motherboardnya, chipsetnya gua masih kurang ngerti juga. Ini kalian gua sarankan untuk pakai yang B450M. Nah, kalau B450 saja miliknya MSI, Aorus gitu ya, ataupun Asus ROG Strix gitu ya, itu udah mahal boy, udah ke 48 19, bahkan ada yang sampai 2,2 gitu ya. Oke, jadi di sini gua sarankan untuk yang ASRock B450M. Nah, oke, untuk yang berikutnya gua kasih ke topik yang ketiga, yaitu penyimpanan. Nah, karena di motherboard itu mestinya umumnya ada slot SSD M.2-nya, entah 1 keping atau 2 keping. Tapi kalau yang ASRock B450M ini udah ada 2 keping. Iya. Oke. Jadi untuk yang penyimpanan, karena udah ada SSD M.2 slotnya, kalian menggunakanlah SSD M.2-nya. Nah, jangan kalian pakai hard disk gitu ya, rugi.
harddisk di sini hanya bersifat untuk data pribadi kalian. Ya, kalau untuk ngeload Windows, buka program file sama ngeload game, gue sarankan untuk yang pakai yang SSD. Kalian terserah mau kayak yang SATA atau kayak yang M.2, tapi di sekarang sini ada slot M.2 nya. Gue sarankan kalian pakai yang M.2. M.2 256 GB. Nah, kita mulai bahas ke gigabyte-nya. Di sini akan terlihat bedanya. Yang di kanan sama di kiri. Bedanya di mana? Tunggu dulu. Nah, karena tadi kita bahas yang di sebelah kanan saya ini masih sama-sama semua ya. Ada perbedaan sama yang di sebelah kiri saya. Kali ini kita akan mengulik lebih dalam lagi. Nah, jadi yang 256 GB ini itu kalian bisa dapatkan di harga 600 ribuan. Nah, kelihatan bedanya yang di sini kalian bisa dapatkan yang 128 GB di harga 400 ribu. Kelihatan bedanya kan? Lebih tepatnya di sini lebih tepatnya 598 ribu. Rata-rata 600-an gitulah. Dan di sini dia 389 untuk aja 400-an gitu ya. Jadi sekisaran segituan gitulah. Kelihatan bedanya 200 ribu bukan? Oke. 200 ribu kan? Kalau gua sarankan kalian mending pakai N256 ya, karena jujur harganya hanya bedanya sepertiganya, nggak nyampe 2 kali lipat ya, tapi hanya untuk penambahan yang bisa terbilang signifikan 2 kali lipatnya. Jadi kalau kalian pakai yang 128 itu harga di 400 ribuan, dengan 256 harga 600 ribuan, gue sarankan dengan yang 256 600 ribuan saja. Sini sudah cukup dan sangat-sangat worth it ya. Jadi di sini SSD dua-duanya ini untuk yang load Windows, load program, dan juga namanya gaming. Jadi untuk yang data eksternal kalian nggak mungkin kalian cukup di SSD saja. Jadi kalian harus menggunakan hard disk. Nah, hard disk di sini kalian mendingan gua sarankan kalian yang baru. Jadi di sini gua pakai yang baru, tentunya pakai yang baru dan juga 500 GB. Nah, tapi gimana? Kalian 3,5 tuh, orang 3,5 kan udah melangkah. Udah bisa kalian dapatkan yang baru gitu ya. Mas kalian bakal dapat yang second rekondisi. Nah, jadi gimana? Kalian pakai saja yang SATA yang 2,5 ya, karena sama-samanya buat penyimpanan, intinya kan tidak perlu yang 3,5 atau yang apa-apa, itu penyimpanan data pribadi doang, tidak perlu yang spesifik yang gimana pun nggak kelihatan beda. Kalau kalian buka file PDF, file video, file foto, nggak kelihatan bedanya jauh sebandingkan sama SSD yang SATA. Nah, jadi gua pakai yang hard disk 2,5. Nah, di sini kalau kalian punyanya yang hard disk eksternal saja, yang kayak Transcend atau yang namanya Toshiba gitu ya, pun tidak bisa dilepas back covernya. Jadi kalian silakan bongkar. Tapi kalau di sini, kalau misalnya kalian punya hard disk yang bekas level kalian yang diganti ke SSD SATA, kalian bisa ambil dari hard disknya sini. Nah, kalian ambil untuk yang hard disknya ini dan kalian pasangkan di PC kalian di bagian colokan SATA. Terserah kalau kalian mau pakai yang gantung di casing atau kalian selipkan di bagian belakangnya PSU juga silahkan. Itu tergantung kalian sendiri tempat penyimpanan hard disknya. Oke, jadi untuk hard disk sendiri harga rata-rata sekitaran 550 sampai 600 ribuan. Dan di sini untuk yang Seagate harga 550 500 GB dulu saya beli karena ternyata udah pernah rusak hard disk. Itu hard disk rasa masih kurang performansnya, jadi saya ganti ke SSD lagi. Jadi ini Seagate 550 500 GB. Oke. Nah, jadi untuk penyimpanan sudah, kita masuk bagian yang keempat. Bagaimana prosesor, kedua motherboard, ketiga penyimpanan, yang keempat adalah memori alias RAM. Nah, oke. Jadi untuk RAM sendiri kalian di sini sama seperti yang Intel kemarin. Kalau kalian lupa bisa
di itu dulu kunjungin dulu yang pembahasan tentang Intel gitu ya. Linknya ada di deskripsi kawan. Oke. Nah, langsung bagian yang keempat ya. Tadi bagian pertama prosesor, kedua motherboard, ketiga penyimpanan. Yang di sini adalah RAM. Nah, di sini RAM sama seperti Intel. Kalian bisa kunjungin yang Intel tuh ini ada di deskripsi di bawah ya. Jadi untuk yang Intel sendiri saya bilang minimal 2 slot, speednya 2666. Ini berlaku pula pada yang AMD. Nah, di sini kalian bisa pakai yang sama kayak Intel. Pilihan pertama sebelah kanan saya ini adalah 2 kali 8 GB. Di sebelah kiri 2 kali 4 GB. Nah, jadi udah mulai kelihatan bedanya lagi kan. Beda udah harga sekisaran 900.000 antara kanan dan kirinya. Oke. Jadi di sini terbilang sedikit lebih mahal daripada yang punyanya Intel ya kan. Kalau kemarin video sebelumnya yang di Intel itu kalian dapatkan yang i3 nggak nyampe kepala 8, di sini kalian udah hampir kepala 8,1 ya. Jadi terserah kalian mau pakai yang AMD supaya bisa di overclock silakan. Kalian mau pakai yang Intel yang terkesan kantoran juga silakan gitu ya. Nah, oke. Untuk RAM sama 8 GB kali 2. Video ini nggak akan lebih panjang daripada Intel karena Intel kemarin sudah gua bahas lebih dalam. Kenapa partnya ini? Nah, jadi di sini dari yang Intel kemarin hanya beda di prosesor saja. Oke. RAM 2 kali 8 dan RAM 2 kali 4 GB. Oke. Untuk yang kelima itu masuk ke bagian PSU. Kalian jangan pelit bagian PSU ya. Nah, di sini saya pakai yang FSP HP Pro 550 watt 40 plus. Menjelaskan kenapa saya bilang tidak usah pelit-pelit dan tidak boleh pelit-pelit masalah power supply unit PSU-nya. Kalian bisa tonton di video Intel yang ada di sebelumnya tadi. Sebelumnya ini yaitu minggu lalunya. Bisa kalian cek di channel saya. Kalau kalian tidak mau cari-cari, bisa kalian klik link yang ada di deskripsi ini. Oke. Nah, itu ada pembahasan tentang yang Ryzen 3 3100G. Nah, sekarang kita masuk untuk ke yang Ryzen 5. Nah, Ryzen 5 di sini penasaran nggak? Ya, ini bukan prosesor andalan kalian. Di sini biasanya rata-rata AMD Ryzen fanboy itu pakainya Ryzen 5 3600 atau 3600X gitu ya. Ibaratnya kalau di 5 tuh 10600K gitu ya. Tapi di sini tidak, sayangnya tidak. Di sini kalian harus menggunakan Ryzen 5 3400G. Ya, ini ada penurunan daripada 3600 ya. Karena untuk yang Ryzen 5 sendiri di sini kalau 3600 tidak ada discrete VGA-nya, discrete GPU-nya. Nah, di sini dia udah menggunakan Radeon RX Vega 11. Nah, sama seperti yang Ryzen 3 tadi. Nah, kepala 8 juta dengan 8,1 di sini 7,1. Nah, bedanya 1 jutaan. Nah, jadi ini balik kepada kalian mau yang mana? Yang Intel atau yang AMD? Terserah pilihan kalian semua. Di sini untuk yang AMD Ryzen 5 juga perbedaan cuma di prosesor doang kok, ya kan? Prosesor doang juga dia harga 3400K juga sisi 300 ribuan kok. Jadi sama yang Ryzen 3 3100 dengan yang Ryzen 5 3400G ya sama-sama harganya. Itu harganya total hanya beda 300 ribuan. Nah, sini yang i3 yang atas ini ya 8.086.000. 8,1 yang AMD Ryzen 5 yang seri yang umum ini 8,356, 8,4 juta. Nah, yang seri bawah-bawah sama-sama kepala 7. Dan sini 7,1, di sini 7,4, 7397 ya. Yang Ryzen 5. Oke. Jadi video ini tidak terlalu lebih panjang, lebar kali tinggi jadi volume yang video Intel sebelumnya. Sini hanya ke pembahasan yang lebih singkat lagi untuk racikan-racikannya full saja, tidak untuk yang
pembahasan detailnya kayak final kemarin sampai 20 menitan lebih ya, di sini hanya 20 menitan kurang. Oke. Jadi sekian dulu video kali ini, dan kalian yang suka silahkan kalian berikan like dan juga subscribe channel ini juga supaya dapat semakin berkembang, dan jangan lupa hidupkan lonceng notifikasinya supaya kalian dapat notifikasi setiap saya mengupload video lebih baru. Nah, biar tidak ketinggalan ya kan. Jadi sekian video kali ini, see you next time and then bye bye.